Jadi istri saya tuh ya memang nggak boleh sih, kalau sekarang sih udah boleh perempuan keluar. Jadi kalau istri saya memang nggak pernah keluar rumah kalau tanpa saya. Di Indonesia pun saya jarang keluar juga sebenarnya. Kan kalau ke warung masih bisa, kalau istri kan nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu sehat dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini masih edisi di rumah aja ya. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang suka dukanya tinggal di Saudi Arabia. Jadi alhamdulillah sekarang sudah hampir 2 tahun saya stay di Saudi Arabia ini. Terus istri juga udah hampir setengah tahun lebih ya. Hampir setahun di sini, setengah tahun lebih. Jadi udah berasa deh sekarang tinggalnya di Saudi Arabia. Jadi gimana tinggal di Saudi Arabia ini, lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya sih? Nah, pokoknya kita di video kita. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta nyalakan notifikasi loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi di pembukaan, jadi alhamdulillah sekarang saya sudah hampir 2 tahun tinggal di Saudi Arabia ini, kerja di sini, tinggal di sini ya. Apa ya, jadi selama tinggal di sini tuh ada lebih dan kurangnya, atau bilang enak dan nggak enaknya. Nah, sebelum saya bilang dulu nih, sebelum saya kasih tahu enaknya saya selama saya tinggal dan kerja di Saudi Arabia ini, sekarang udah kan hampir setahun ini tinggal di sini. Gimana? Sukanya apa? Dan dukanya Nah, apa? sekarang gini, kita dukanya dulu apa enaknya Apa dulu? enaknya? Nah, mendingan yang Nggak enak dulu. nggak enaknya dulu aja deh. Enaknya aja dulu biar orang Nggak enak dulu lah. nggak enak dulu ya. Iya. Ya udah yang enaknya dulu deh. Jadi malah kan nggak enak dulu. Nah, Nggak enaknya ya mungkin jauh dari keluarga. oh iya benar. Benar kan? Terus apa ayah coba? Ya kan jauh dari keluarga, maksudnya bukan keluarga inti, maksudnya keluarga besar lah gitu Keluarga kan. besar ya. Jauh besar kita kita. jauh dari keluarga besar. Semua di Indonesia ya. Semua di Keluarga Indonesia. besar di Indonesia semua. Terus, nah kalau ayah nggak enaknya itu di sini masalah cuaca. Soalnya kan ya seperti yang teman-teman tahu Iya, ya. benar, cuacanya. Di sini tuh kalau cuacanya tuh panas, benar-benar panas banget. Jadi terakhir itu yang saya alamin di sini tuh sampai 46 derajat Celcius di tengah hari ya. Jadi Kalau lagi musim panas lagi ya. musim panas. Musim dingin sih nggak masalah di sini. Cuman kalau musim dinginnya itu gimana ya? Sampai apa sih? Dinginnya tuh nggak kayak kita ditempelin es di luar, tapi kayak menyentuh tulang, dingin banget. Itu sih. Jadi istilahnya kayak apa, nggak normal kayak kita di Iya. Indonesia kan, musimnya ada musim kemarau, Kalau di Indonesia kan ada temperaturnya musim hujan. Kalau di sini kan hujan dibilangnya jarang, jadi di sini hanya dua musim. 2-3 kali aja hujan itu dalam 1 tahun. Dua musim, jadi musimnya panas sama musim Musim dingin. hujan. Musim Dingin. hujan, musim dingin. Musim dingin. Agak Itu sedikit aja. ekstrim lah gitu, kayak di Riyadh gitu itu kan agak dingin Dinginnya banget. waktu kita teriak itu sampai ke 8 derajat Celcius teriak. Itu habis sholat subuh ya, kita Iya. keluar tuh 8 derajat Celcius. Nah, Jadi masih mungkin penyesuaian lah kita untuk udaranya ya, Udara sama maksudnya cuaca. udaranya, cuacanya ini. Terus apa lagi ya? Bahasa ya. Kalau saya agak sedikit, bahasa iya. agak sedikit ini bahasanya. Soalnya ini apa? Kalau kayak dulu waktu kita ke Malaysia kan itu bahasanya kurang lebih sama ya. Jadi istri saya itu setelah 3 bulan tinggal di Malaysia dia udah bisa bahasa Melayu. Iya, jadi untuk komunikasi sama istilahnya beli Ke pergi restoran. ke restoran atau beli baju atau iya. misalnya kayak mau beli sepatu, Kasut. istilahnya udah bisa lah gitu. Iya udah bisa. Nah kalau di sini istri saya bener-bener blank sama sekali ya. Iya, gak susah. Jadi- Bener-bener jadi kayak saya suka ngedengerin gitu kalau ada yang ngomong. Maksudnya di mana, apa di restoran atau di tempat umum lah, pokoknya dengerin. Bener-bener nggak masuk gitu, bener belum ada yang masuk. Memang Jadi dulu kalau- belajar sih kita ya. Saya Beda, apalagi ya. saya gitu ya, belajar bahasa Arab, tapi beda gitu menurut saya. Dan udah pada madrasah juga kan yang belajar bahasa Arab juga ya. Juga. Ya mungkin beda Beda, memang beda. Memang yang saya belajar di dulu waktu ayah kuliah juga ya kan di Universitas Muhammadiyah ya. Jadi belajar bahasa Arab dan itu berbeda memang. Yang saya pernah diskusi sama teman saya di sini, saya belajar kenapa di sini kalau satu itu wahid,
gua itu Itnin, Talata, Arba, Kamsa gitu kan. Sedangkan saya belajarnya Wahidun, Wahidun, Isnaini, salah satu, Arbatun, Kamsatun. Kata dia, wah itu mah Arab banget Gatot kalau kita pakai bahasa sehari-hari. Jadi ada tingkatannya kan. Iya. Kayak di sini kan panggilnya Inta. Yang saya pelajari itu kan Anta, Antuna, Antum gitu kan. Kalau sini Inta. Makanya di sini kita jadi suka miskomunikasi karena nggak semua bisa bahasa Inggris. Iya. Kalau di Malaysia awal-awal kita bisa komunikasi Kadang pakai bahasa Inggris. pakai bahasa Inggris kalau orang itu bingung Ya, dengan omongan kita gitu. Nah di sini kadang-kadang mereka nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu. Jadi kadang saya juga bingung. Jadi ya alhamdulillah sekarang memaksa saya untuk belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit. Dan jadi sekarang kalau saya pergi sama istri saya itu, istri saya pendiam, dia nggak pernah ngomong sama sekali. Karena Dia memang diam aja. saya juga bahasa Inggrisnya sangat pas-pasan, jadi bingung juga mau ngomong apa. Ya, jadi ya itulah bahasa ya bunda ya, kalau bunda ya Ya bahasanya cukup. susah. Iya, makanya saya ya tergantung sama ayahnya. Jadi istri saya tuh ya memang nggak boleh sih, kalau sekarang sih udah boleh perempuan keluar. Jadi kalau istri saya memang nggak pernah keluar rumah kalau tanpa saya. Di Indonesia pun saya jarang keluar juga sebenarnya. Kan kalau ke warung masih bisa, kalau istri kan nggak bisa. Nah, kalau ayah nih ya, selanjutnya itu masalah makanan. Makanan di sini itu gimana ya? Sebenarnya sih udah masuk gitu, makan kapsa, makan kukus, makan chicken karahi beef, segala macam itu rata udah bisa. Cuman kadang lidah Indonesia saya itu masih mencari-cari pengen tuh makan masakan Indonesia gitu. Alhamdulillah kan untungnya sekarang sih udah ada bunda ya, jadi kalau lagi pengen sesuatu entah istri saya masak gitu kan. Tapi ya gitulah, kadang-kadang ada rasa kesel aja gitu, pengen makan nasi goreng gini gitu kan, lagi males pengen makan apa, batagor, pengen makan somai, pengen makan cilok lah, pengen makan gorengan pinggir jalan itu kan ya. Ya walaupun nggak sehat juga tetap aja dikangenin gitu kan. Ya intinya makanannya mungkin kurang beragam. beragam. Bukan kurang beragam, sebenarnya banyak tapi nggak sesuai dengan Lidah selera kita. lidah kita ya, karena kita besarnya di Indonesia. Benar-benar. Dan kita waktu itu ke Malaysia juga Pertama-tama 4 ya. tahun juga kan, tapi hampir sama ya makanannya, walaupun kurang ada yang lebih. berbeda, tapi kan lebih mudah adaptasinya ketimbang Di Saudi Arabia di Saudi Arabia ini. Terus agak bukan menyusahkan sih, agak susah juga untuk kita yang suka kulineran gitu ya. Jadi kalau kita pergi begitu, biasanya kalau di Indonesia tuh selalu mencari makanan yang khas untuk daerahnya sendiri. Misalnya kayak kita ke Bandung, kita cari makanan di Bandung tuh yang yang makanan khas tradisional di Bandung tuh apa. Ke Semarang kita pasti cari lumpianya, ke Yogyakarta kita pasti cari bakpianya kan. Terus kalau ke Bogor kita cari roti unyil lah, segala macem lah gitu kan. Kalau di sini mereka flat aja, kalau nggak patira ya si roti kubus ya. Mungkin apa yang kita belum banyak tahu. Atau ya mungkin saya baru Sebenarnya banyak sih juga ya, tapi ya itu ya balik lagi kebanyakan. bener memang karena lidah kita lidah Indonesia, dan kalau di Indonesia itu kan kulinernya beragam. kulinernya beragam ya. Saya yakin Sangat kalau beragam. rata atau canai di Indonesia itu pasti udah ada yang canai coklat keju. Iya, di sana kan macam-macam. Banyak Ada yang canai bervariasi ya. Nah di sini parata ya parata telur aja udah. Nah itu kan penjelasan dari bunda tadi kan ya. Nah selanjutnya ada lagi nggak nak? Kayaknya sih udah ya, itu tuh tinggal kita bagaimana menyesuaikan aja ya. Iya sih, Setiap kita tinggal pasti ada plus minusnya. ada plus minusnya. Nah Kalau plusnya kalau plusnya untuk bunda apa? enaknya gitu maksudnya. Iya yang enaknya di sini tinggal di sini. Enaknya pastinya kan ini impian, mungkin ya kalau menurut saya pasti impian semua umat muslim di dunia ini ya, untuk bisa kapan aja pergi ke tanah suci ya. Iya. Bukan hanya ke Mekah ya, ke Madinah, karena ada dua tanah suci di sini. Jadi dengan mudah, alhamdulillah dengan gampangnya kita bisa pergi ke Tanah kedua suci. tanah suci. Iya, betul. Ya walaupun sekarang lagi pandemi, saya walaupun kangen ya, saya ngelihat jamnya aja atau cuma main di pelataran itu kan udah cukup Iya betul. menyenangkan, atau kayak kita bisa di Madinah gitu kan. Iya benar. Jadi karena pandemi ini ya, jadi kita tuh merasa bersyukur banget. Sekarang itu yang bisa ke melihat Mekah, melihat Madinah itu ya orang-orang yang udah dari Saudi ini aja gitu. Ya sultan seperti apapun di Indonesia sekarang belum bisa loh. Iya, walaupun Walaupun duitnya mereka banyak. banyak, orang kaya gitu kan, datang ke
Mekah itu belum bisa untuk saat ini, dan kita alhamdulillah menjadi orang yang beruntung yang terpilih bisa ke Mekah kapan aja, insya Allah. Kenikmatan yang Nah, sungguh mungkin luar biasa ya. mungkin ya, bikin orang mungkin ratusan juta orang pengen di tempat itu ya. Bahkan untuk melihat jamnya aja tuh mungkin orang pengen banget melihat ke sana gitu, sekedar ngeliat jam di tower Zam-Zam itu kan. Apalagi kita bisa ke sana kapanpun. Ya, jadi istilahnya insya Allah gitu ya, kalau untuk haji nggak pakai ngantri di sini, walaupun sekarang sudah ada biayanya, tapi kan biayanya juga nggak terlalu besar dan nggak perlu nunggu lama ya. Nggak perlu nunggu lama, di sini nggak perlu kayak kalau kita dari Indonesia kan harus pakai tabung haji dulu, terus udah berapa tahun nanti nunggu antrian. Kalau kita di sini ya kita daftar aja dulu, bayar belakangan. Jadi ya insya Allah kalau haji itu jangan terlalu, maksudnya nggak usah terlalu ngotot, karena memang haji umroh itu memang panggilan. Ya kayak sekarang istri saya aja udah di sini tetap belum bisa umroh ya, bunda belum umroh ya. Betul. Masih belum bisa umroh. Jadi kalau bisa ya haji yang umroh itu memang panggilan. Kalau memang belum bisa kesini ya santai aja, insya Allah kalau udah nama panggilan pasti dimampukan. Iya, yang Gimana penting pun kita caranya. punya niat, ada usaha, insya Allah nanti disegerakan, dimampukan lah sama Allah. Dimampukan pasti nyampe sini kok, nggak usah peduli, nggak usah sekarang keadaan gimana. Kalau sudah dipanggil ya payakun aja nyampe ke sini nanti, insya Allah ya sebentar lagi. Menurut ayah enaknya di sini tuh nambah wawasan ya, benar-benar nambah wawasan, karena saya kerja tuh ketemu orang banyak gitu kan. Di sini juga saya jadi kenal sama orang-orang dari berbagai macam negara, budaya. Jadi kita tahu ternyata selama ini saya cuma tahu bahasa Arab tuh cuma satu, ternyata di sini banyak. Dan yang saya tahu tuh orang Arab tuh cuma satu, dan di sini berbeda-beda ya, cara pakai sorbannya aja tuh ternyata berbeda. Orang Yaman, orang Saudi, orang Jordan, dan orang-orang yang kita lihat biasa kita lihat di Indonesia itu ternyata bukan orang Saudi, ternyata banyak orang dari Yaman dan Jordania gitu, dan negeri Syam ya khususnya di Indonesia itu. Istilahnya di sini lebih beragam, bisa mengenal banyak iya. karakter budaya ya. Terus menambah wawasan ya. Jadi kerja di luar negeri itu sebenarnya menambah wawasan kita, memperkuat karakter kita. Jadi iya, nggak membunuh karakter kita. Nggak membunuh, karena apa? Karena pikiran kita itu nggak jadi kayak katak dalam tempurung gitu kan. Kita cuma melihat di sekitar saya, misalnya saya tetap tinggal di Kayu Ringin sekarang ya, kerja di Cikarang. Yang saya tahu ya bagaimana saya kerja dari Cikarang ke Bekasi Cikarang itu ya itu aja. Jadi saya ketemu orangnya ya itu aja, bukan karena nggak suka sama orang di Indonesia atau gimana, tapi dengan ketemu banyak orang, cara berpikir kita, pola pikir kita, cara bicara kita, sudut pandang kita pasti berbeda, karena setiap kita bertemu dengan orang lain kita pasti akan mempengaruhi sudut pandang kita. Makanya itu kalau bisa berteman dengan teman yang baik-baik dan bicara yang baik-baik, insya Allah nanti bisa lancar depannya. Jadi ya sebenarnya kalau di Indonesia atau di negara manapun, jadi tempat asal kita bukan berarti wawasan kita nggak menambah wawasan juga. Mungkin sekarang kan ada internet, ada Google segala macam ya. Tapi mungkin kalau terjun secara langsung kita ke sana itu lebih beda lah ya. Pasti beda. Itu seperti astronot dengan astronom. Kalau astronot dia terbang langsung ke atas, dia bisa lihat bagaimana rasi bintang sebenarnya gitu. Kalau astronom cuma belajar dari buku aja berdasarkan pengamatan astronot gitu kan. Jadi saya lebih suka menjadi astronot daripada menjadi astronom. Jadi saya lebih suka berkecimpung langsung dengan orang-orangnya gitu. Terus selanjutnya menurut Bunda apa lagi yang enak di sini? Untuk perempuan istilahnya di sini diutamakan ya. Di sini diutamakan banget. Perempuan tuh kayak apa ya, ladies first namanya. Iya, benar-benar ratu di sini. Jadi gini ya teman-teman nih. Jadi istri saya itu kalau saya turun dari apartemen ya kan sama harga, terus tiba-tiba ada yang gerombolan laki-laki, satu atau dua laki-laki, itu dia nggak bakal menghindari papasan sama istri saya. Dia akan nunggu sampai istri saya lewat baru dia lewat. Gitu. Iya, bahkan misalnya saya udah begini, maksudnya dia udah duluan naik, padahal saya udah agak mundur, tapi dia yang mundur gitu, lebih mundur ke belakang, turun dia duduk untuk
supaya saya jalan duluan dan Iya. dia nggak akan negur saya, dia akan negur pasti suami Negurnya saya, ke suami, nggak assalamualaikum gitu. Saya pun nggak, palingan kita nggak pernah, maksudnya untuk senyum Interaksi atau itu nggak interaksi boleh. sama laki-laki saya jarang ya, kecuali sesama orang Indonesia Iya. gitu, kayak di restoran Bakalan. mana bakala yang saya kenal. Jadi di sini benar-benar perempuan ya, Nda ya, benar-benar apa ya, diutamakan lah. Kayak waktu itu kan, waktu istri saya aktifkan aplikasi Epser kan harus sidik jari tuh ya. Itu kan banyak antrian, banyak ya. Ada kali tuh sekitar 100 meter atau 200 meter antrian. Terus kita datang langsung masuk ya. Iya. Langsung masuk. Jadi yang lain udah gak ada yang protes. Kalau perempuan gak ada yang protes. Mau antri sepanjang apapun, perempuan masuk, taruh perempuan dulu sampai di first. Ada antrian khusus juga ya kalau di restoran. Ada khusus perempuan. Jadi kalau istri saya bisa bahasa Arabnya, saya suruh dia aja tuh baiknya. Kalau saya ngantri, saya dari itu panjang dulu. Kayak dia ngantri di Al-Baik gitu kan. Kalau perempuan bisa langsung, kalau laki-laki tetap harus ngantri. Nah itu enaknya tuh, perempuan di sini benar-benar di benar-benar dihargain ya, dihormatin, dipandang. Jadi nggak pernah kita ngeliat ada cewek digodain di sini. Jadi saya ngerasa kalau di sini tuh saya Yang nggak tahu juga di kayaknya nggak ada ya. kayaknya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada laki-laki nih terus mencoba menggoda istri saya, terus istri saya nggak suka, saya laporkan ke polisi, itu polisi nggak bakal tanya lagi apa yang kamu lakukan sama ini, langsung ditangkap, langsung dipenjara. Nggak ada macam-macam di sini. Kalau udah melakukan pelecehan terhadap perempuan, waduh, apalagi ya gitu. Jadi saya aja kalau jangankan di luar ya, di kantor aja saya tuh kalau jadi ke bawah. Jadi kalau saya ngobrol sama orang dari divisi lain perempuan tuh saya pasti nunduk gitu. Jadi saya kalau ngobrol sama perempuan kebanyakan prefer lewat telepon, ataupun kalau ketemu itu saya harus hafal ini suaranya siapa, soalnya semua mereka pada pakai niqab gitu kan. Kadang-kadang saya nggak tahu orangnya yang mana, saya cuma tahu suaranya aja. Karena memang membatasi interaksi antara laki-laki sama perempuan di sini. Memang seharusnya seperti itu ya. Iya, benar-benar merasa aman lah di sini. Iya, kalau wanita gitu, kalau menurut saya aman, merasa aman lah di sini. Insya Allah kalau nggak ada yang berani gangguin perempuan, kecuali perempuannya dulu yang menggoda atau ngasih respon dulu. Jadi kalau untuk yang nanti akan kesini, kalau bisa jangan jangan terlalu murah senyum kalau di sini. Karena memang perempuan itu di sini harus menundukkan pandangannya juga, supaya laki-laki juga menundukkan pandangannya. Nah kalau selanjutnya kalau ayah ini ya, karena sekarang kan saya udah ada keluarga di sini kan, jadi bawahnya pengen jalan-jalan terus sama keluarga. Nah di Jeddah ini, iya, nah di Jeddah khususnya ya, di Saudi Arabia khususnya di Jeddah ini, itu banyak tempat-tempat hiburan yang gratis. Pertama taman, kedua pantai. Pantai di Jeddah itu nggak ada yang bayar, semuanya gratis, parkirannya gratis. Hanya di Jeddah sih, iya, di mana semuanya aja ya? kan. Nah ya maksudnya sekarang kita duduk di sini, kita tinggal di Jeddah ini, benar-benar pantainya itu semuanya gratis, benar-benar gratis. Kita boleh parkir di mana aja selama nggak melanggar peraturan. Itu ya udah kita parkir, kita duduk di pantai, nikmatin sunset dan segala macamnya, bawa makanan, gelar tikar itu nggak ada yang larang. Enaknya tuh itu tuh, kita bisa bawa gelar tikar, duduk-duduk cuman sekedar makan teh manis ya, kalau kita bilang teh manis sama roti itu udah gratis. Jadi nggak ada tuh kayak kalau di Indonesia kan, di Jakarta khususnya kita coba bayar gitu kan, parkir mobilnya nanti bayar lagi. Nah itu di sini tuh enaknya itu, teman banyak yang gratis. Iya, udah. Terus apa lagi ya? Terus ya di sini apa namanya, orangnya nggak kepoan, nggak apa ya, istilah kasarnya nggak mau tahu lah, bukan nggak mau tahu, istilahnya nggak bertetangga. Iya. Kalau di Indonesia ya mungkin beda orang ya, ada yang mungkin itu bilang nggak enak, ada yang Iya. bilang maksudnya nggak enak di sini mah masing-masing nggak bertetangga. Sebenarnya. Kalau untuk saya sendiri, bukannya saya nggak suka bergaul, tapi saya sendiri mungkin dulunya saya mah masih muda udah tua dong sekarang. Jadi Maksudnya- sebenarnya yang bertetangga Nda. Jadi kalau di sini itu Ya kan kayak masa bodoh, maksudnya kayak gini loh, waktu saya di Malaysia aja, saya masih kenal tetangga saya yang depan. Yang depan ya, tetangga. Walaupun memang nggak Apartemen. terlalu repot kayak di Indonesia, maksudnya harus bertetangga, kalau nggak bertetangga kan diomongin, maaf gitu ya.
kalau di Malaysia saya masih negur, masih ngobrol sama yang depan gitu loh, sama ibu-ibunya. Maksudnya saya turun ke taman masih main sama orang-orang yang tinggal di apartemen itu, orang Malaysia. Di polisi ini kan palingan harus sesama orang Indonesia gitu, jadi keseringannya. bukannya itu sih. Jadi kalau yang perempuan memang dibatasi untuk keluar rumah. Jadi yang di sini tuh yang tetangga itu laki-laki, dan tetangganya itu nggak sembarangan ya. Jadi yang saya alamin itu tetangganya itu di masjid. Jadi kita keluar sholat maghrib nih, saya ketemu sama teman-teman saya di sini. Ya udah kita ngobrol nggak jelas gitu dah. Makanya kadang-kadang saya suka rela kalau pulang sholat ya di mana, karena dia udah tahu kalau saya biasanya di depan ngobrol sama teman saya gitu. Jadi di sini anak-anak itu laki-laki daripada perempuan. Jadi kadang-kadang ngobrolnya sama laki-laki. Ya, saya yang ngobrol kadang orang sama telepon. Ya, Iya. Kalau menurut saya itu saya enak karena saya nggak diharuskan untuk bertetangga, karena saya bukan masalah ngomongnya juga, karena saya memang dari dulu kurang suka ya, semenjak menikah udah kurang suka maksudnya ngumpul-ngumpul kayak gitu sih. gitu maksudnya, karena kan dari suami sendiri juga nggak suka, dan saya sendiri udah istilahnya nggak suka sih, memang Udah nggak puas suka. lagi. Iya, palingan saya kalau kumpul ya sama keluarga, ke rumah keluarga, kalau ada yang mau main ya main, tapi kalau untuk nongkrong atau apa memang saya sendiri nggak suka. Makanya kalau tinggal di luar negeri itu menurut saya pribadi saya lebih nyaman. Iya, soalnya Karena kita dulu kalau aja saya baru pulang ke Malaysia, pindah ke istilahnya adalah perumahan gitu. Saya jarang keluar pun itu jadi pembicaraan gitu, istilahnya seperti ini. Kalau di sini kan mau saya keluar mau nggak ada urusan. nggak ada yang musik dan nggak berhak untuk musik di sini. Iya, kalau di Malaysia juga kayak gitu ya. Maksudnya itulah enaknya tinggal di luar negeri menurut saya seperti itu. Jadi istilahnya ya mungkin Ada iklan apa? kalau kalau di Indonesia memang Ngeriung. harus dari yang gitu, ada enaknya dan enggaknya lah ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman ya, yang terakhir aja kali ini ya. Sebenarnya masih banyak, cuman saya jadikan ini yang terakhir aja deh. Nanti kapan-kapan kita share lagi. Nah, setelah mungkin Bunda setahun di sini, nanti kita akan share lagi insya Allah ya. Kalau ada yang mau di share lagi. Jadi yang terakhir itu ya pasti kerja di sini, tinggal di sini, gajinya lebih besar dibanding waktu saya kerja di Indonesia. Dari gaji saya berapa dapatnya waktu itu, fasilitasnya kan saya pernah share di video saya sebelumnya. Nah ya itulah, terus penghargaannya yang di sini lebih dapat ya, dibanding waktu kerja di Indonesia. Alhamdulillah. Lebih dihargai. Lebih mungkin ya. dihargai. Nah, jadi di sini penghargaan terhadap karyawan agak lebih baik. Ya. Jadi teman-teman ya udah jadi mengatur ke sana sini nih. Udah teman-teman, jadi ngobrol-ngobrol ngatur ke sini jadi udah panjang kali ini durasinya ya. Jadi yaudah deh kita akhiri dulu ya deh. Iya. Jadi teman-teman saya tutup dulu videonya, nanti insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. Buat teman-teman yang suka sama video kita ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya serta tinggalkan